Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen yang saya muliakan dan teman-teman yang saya banggakan, hari ini saya akan mempresentasikan tema tentang pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dalam pengembangan pembelajaran PAI, di mana saya ada kelompok 11 yaitu Lasiman dan Aus Mubarak. Yang mendasari tema ini adalah ada beberapa ayat. Salah satunya yaitu surat Ar-Rahman ayat 33. Yang kedua An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ayat ini adalah ayat yang menginspirasi almarhum B.J. Habibie, presiden kita. Beliau terinspirasi dari surat Ar-Rahman ayat 33 ini, sehingga muncullah beliau dengan karya yang sangat fenomenal, yaitu pesawat terbang yang diberi nama Gatotkaca. Nah, disinilah ayat ini menunjukkan bagaimana Allah menantang kepada pasukan jin dan manusia untuk sebuah melintas atau aktaris samawat, untuk melintasi maupun menembus bumi dan langit. Dan kalian tidak akan mampu untuk mencapai ke sana kecuali illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Nah, kekuatan inilah bisa diartikan ilmu, bisa diartikan teknologi. Nah, ini ayat ini yang mendasari. Kemudian ayat yang kedua adalah kisah Nabi Sulaiman dengan para pasukan jin dan para pasukan beliau di surat An-Naml ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Al-ayat. Ayat ini menunjukkan bagaimana di zaman Sulaiman memindahkan sebuah kerajaan Ratu Saba ke kerajaannya Nabi Sulaiman itu dalam hitungan detik. Ini adalah bukti inovasi teknologi. Kalau sekarang, dulu kita SMS itu dalam hitungan detik kita bisa mengirim gambar, bisa mengirim informasi. Bahkan sekarang juga mengirim data, mengirim informasi, menikmati perkembangan dunia dalam hitungan detik bisa kita akses. Ini menunjukkan begitu dahsyatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, guru agama apabila tidak diimbangi dengan ilmu informasi teknologi, maka disitulah nanti akan ketinggalan zaman. Oleh karena itu, begitu pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, yang pertama adalah pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi itu berawal dari dua kata, yaitu teknik dan logi. Ya, logia. Teknik itu artinya keahlian, logia yaitu mempelajari sesuatu atau cabang dari disiplin pengetahuan. Dari bahasa Yunani ini teknologia. Sedangkan teknologi informasi dan teknologi komunikasi itu dua hal yang hampir sama, tapi dua-duanya adalah sebagai alat bantu, ya, alat bantu. Tapi untuk teknologi informasi adalah alat bantu untuk proses penggunaan manipulasi dan pengelola informasi. Sedangkan teknologi komunikasi sama-sama alat bantu yang digunakan untuk mentransfer data atau perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya, ya, misalnya laptop, ya, kemudian dihubungkan dengan infocus, sehingga menjadi alat pembelajaran. Teknologi informasi sebagai media pembelajaran PAI.
Nah, teknologi informasi itu ada beberapa manfaatnya, di mana teknologi informasi itu mengenai satu, memadukan berbagai macam pendekatan dari bidang psikologi, komunikasi, manajemen, rekayasa dan lain-lain secara bersistem, ya. Dan yang kedua adalah memecahkan masalah belajar pada manusia secara menyeluruh dan serempak dengan memperhatikan dan mengkaji semua kondisi dan yang saling berkaitan. Sedangkan pembelajaran agama Islam, pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati. Jadi pendidikan atau pembelajaran agama Islam itu adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis melalui kegiatan, bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Kemudian selanjutnya manfaat teknologi informasi. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran itu akan lebih kuat, lebih mudah dipahami. Sedangkan untuk teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan, ya, salah satunya adalah menurut Koyo Kertasurya, ya, seperti dikutip oleh Arif Sadiman dan kawan-kawan digolongkan menjadi yang pertama adalah media visual, itu meliputi gambar, meliputi diagram, ya, kemudian grafik, kemudian kartun, film kartun dan poster. Nah, itu juga sebagai alat media pembelajaran dan ini juga bisa dipakai untuk pembelajaran pengembangan pendidikan agama Islam. Jadi hasilnya nanti akan lebih bagus dan anak akan lebih paham mempelajarinya. Kemudian yang kedua, media dengan meliputi radio, ya, radio. Jadi meliputi media dengar, ya, meliputi radio, kemudian magnetik, ya, seperti tape recorder, ya. Kemudian yang ketiga, projective still media meliputi slide, ya, slide umpamanya kayak semacam PowerPoint, ya. Kemudian film strip, overhead projector. Nah, ini termasuk bagian dari teknologi, ya, informasi dan komunikasi. Kemudian yang keempat adalah projective motion media, yaitu meliputi film, televisi, ya, dan lain-lain, termasuk CCTV. Itu juga bisa dibagi alat pembelajaran. Yang sekarang terbaru ini adalah seperti Zoom meeting, kemudian Google Meet, Classroom dan yang lain-lain. Itu semuanya adalah alat-alat teknologi yang terkini dan mampu untuk menghidupkan area pembelajaran lebih dahsyat, lebih mudah dipahami dan lebih tentunya mengena, ya. Termasuk yang saya pegang ini adalah laptop. Ini ada gambar-gambar, ini ngambil dari internet kemudian dimasukin menjadi presentasi. Nah, ini semuanya adalah keunikan dan kehebatan alat yang diciptakan oleh yang dibuat oleh manusia, oleh kecerdasannya Akio, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut Widyo Siswoyo yang dikutip oleh Hanjah B. Uno dan kawan-kawan jenis TIK, teknologi informasi dan komunikasi, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama televisi, yang kedua radio, yang ketiga komputer, yang keempat internet. Dari 4 media ini tentunya akan membuat pembelajaran lebih sangat hebat. Demikianlah bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
pendidikan agama Islam mutlak dan wajib dilakukan untuk supaya menuju pembelajaran yang sukses, pembelajaran yang mampu menggerakkan anak-anak didik supaya menuju anak-anak yang cerdas, cekatan, terampil, inovatif, dan menguasai teknologi. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi bahwa TIK sangat membantu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, sangat membantu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, guru agama maupun guru apapun maka harus dibekali oleh ilmu teknologi. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamis sabil. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.